Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amarna bil tibail haqqi fi kulli umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Amal, yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah sholat isya tarawih sekaligus witir. Semoga majelis kecil kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kenapa saya sering menyampaikan semoga majelis kecil ini dimuliakan oleh Allah? Karena hadis qudsi Allah mengatakan bahwa seluruh masjid yang ada di bumi ini adalah rumahku, kata Allah. Barang siapa yang mengunjungiku, kata Allah, maka akan aku muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah sekali lagi. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam keadaan yang senang bahagia di bulan suci Ramadan ini, mari senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu bersyukur. Allah akan terus mencurahkan nikmat untuk kita semua, terutama nikmat sehat. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat sakitnya oleh Allah dan dikembalikan kemuliaan kesehatannya oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersama kita. Yang sedang sehat, yang belum memiliki kesempatan, mudah-mudahan Allah akan memberi kesempatan untuk bersama-sama kumpul seperti kita. Sholawat beriring salam juga mari senantiasa kita terus anjurkan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Selalu bersolawat untuk Rasulullah SAW. Insya Allah kelak di hari akhir kita akan mendapat syafaat. Syafaat itu sebuah pertolongan untuk masuk surga tanpa hisab. Insya Allah kita semua selalu menyampaikan sholawat, kelak di hari akhir kita nggak ada hisab tanpa melewati jembatan atau sirot. Karena sirot atau jembatan Shiratal Mustaqim itu sangat ngeri, panjangnya pun sangat lama, 30.000 jalan kaki. Itu baru yang pertama. Masyaallah muslimin wa jumratul mukminin yang akan kita sama-sama ulas pada malam hari ini. Kalau malam-malam kemarin para ustadz sudah mengupas tuntas mengenai saum atau puasa, sekalian pelipat gandaan pahala-pahalanya, pun juga sudah dikupas tuntas mengenai qiyamul lail, sholat malam, yaitu sholat tarawih. Pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk mempelajari sebuah pengalaman. Kita memiliki guru besar yaitu Imam Al-Ghazali. Suatu ketika beliau menyampaikan tausiahnya kepada santrinya. Suatu pertanyaan disampaikan kepada guru besar Imam Al-Ghazali. Beliau adalah ahli filosofi. Pertanyaan pertama, apa yang paling dekat? Lantas santrinya ada yang menjawab bahwa yang paling dekat adalah kedua orang tua. Santri kedua menjawab yang paling dekat adalah ibu. Dari kedua jawaban santri, beliau pun membenarkan jawaban itu karena sesuai dengan tingkatan ilmunya. Ternyata
Imam Al-Ghazali, yang paling dekat adalah kematian. Bapak Ibu, seluruh makhluk yang ada di bumi yang bernapas insya Allah akan mengalami kematian, termasuk manusia. Kemanapun kita akan pergi, karena kematian itu ada di dalam tubuh kita. Untuk ini, sebelum kematian itu menghampiri kita untuk mengajak kita ke alam barzakh, mari kita persiapkan bekal-bekal untuk hidup di alam barzakh, sekaligus kelak menjadi bekal di alam akhirat, seperti yang kita laksanakan pada malam-malam ini. Pertanyaan yang kedua, guru besar Imam Al-Ghazali kepada para santrinya, lantas kalau tadi apa yang paling dekat, pertanyaan kedua, apa yang paling jauh? Kata beliau. Dijawab oleh santrinya, yang paling jauh itu negara Cina katanya. Negara Cina itu alasannya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kemudian santri yang kedua menjawab pertanyaan guru besarnya bahwa yang paling jauh adalah kutub utara. Alasannya, kutub utara itu hanya memiliki beberapa jam sinar matahari yang condong, kemudian hilang, saking jauhnya. Dari kedua jawaban para santrinya, guru besar kita juga membenarkan, karena itulah batas ilmu santrinya. Jadi yang dimaksud apa yang paling jauh adalah waktu yang sudah berlalu. Bapak Ibu, semua peristiwa yang sudah berlalu tidak akan mungkin bisa kita ulangi lagi. Contoh, kemarin hari Senin ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Minggu depan pun akan ada hari Senin, tetapi bila hari Senin kemarin ada sholat yang tertinggal, maka tidak akan bisa terulang di hari Senin yang akan datang. Untuk ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, tinggalkan masa yang lalu, song-song masa depan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Masyaallah muslimin wa mu'minin rahmatullah. Kemudian Imam Al-Ghazali guru besar juga menanyakan pertanyaan ketiga, lalu apa yang paling ringan? Ada santri yang jenius menjawab, yang paling ringan adalah kapas. Kemudian santri yang kedua, santrinya banyak Bapak Ibu, bukan hanya dua, tapi yang setiap kali diberi kesempatan untuk menjawab dalam satu pertanyaan hanya dua orang. Santri yang kedua yang paling ringan sarung, karena ketika itu santrinya ada yang bersarung. Baik, guru besar kita Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban itu, menerima. Sesungguhnya yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Sholat ditinggalkan, dia tidak akan manggil-manggil. Sholat ditinggalkan, dia tidak akan marah. Pun juga kita yang meninggalkan sholat tidak akan mendapat siksaan saat itu juga. Kalau orang Palembang bilang, Pak, umpamanya sholat asar, kan orang Palembang ini banyak yang begawi, kemana-mana ada gawi, kemana-mana ada gawi. Jadi menyelesaikan pekerjaan, sudah tahu waktu sholat, kakek dulu, sebentar lagi baru juga azan. Selesai azan, kakek dulu, ngerangkul ke gawian sebentar lagi. Jadi from kakek to kakek, akhirnya sholat asarnya hampir menjelang maghrib, atau di tempat sare sholat asar menjelang maghrib. Bapak Ibu yang kami hormati, sepintas beberapa pertanyaan dari guru besar Imam Al-Ghazali ini ringan buat kita, tetapi filosofinya ternyata cukup berat dan dalam kehidupan kita. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa yang paling berat? Kata beliau kepada para santrinya. Dijawab langsung oleh santrinya bahwa yang paling berat itu adalah baja yang diangkat oleh manusia tanpa
bercampur air, masuk akal. Kedua jawaban diterima oleh guru besar kita. Tetapi yang dimaksud guru besar Imam Al-Ghazali, apa yang paling berat? Yang paling berat adalah memikul amanah. Setiap kita mendapat amanah, Bapak Ibu, sampaikanlah amanah itu secepat mungkin, sampaikanlah seutuh mungkin supaya kita tidak khianat. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebuah cerita singkat tentang amanah. Amanah itu biasanya disampaikan kalau dia berbentuk berita, suka ditambah-tambah. Tapi kalau amanah itu berbentuk uang, biasanya suka dikurang-kurangi. Mohon berkenan yang sering mendapat amanah, bersegeralah untuk menyampaikan amanah itu agar tanggung jawab besar, berat amanah ini segera terlepas. Selanjutnya pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir mengingat waktu Bapak Ibu. Beliau bertanya kepada para santrinya, lalu apa yang paling besar? Beberapa saat santri belum ada berani yang jawab, tetapi ada yang memberanikan diri bahwa yang paling besar adalah bumi. Jawaban yang paling besar adalah bumi karena ia, santri itu, membandingkan bintang kecil. Dibanding bumi masih kecil bintang, maka lebih besarlah bumi. Santri yang kedua menyambung pertanyaan, yang paling besar adalah langit karena bumi ada di dalam langit. Dua pertanyaan pun diterima oleh guru besar Imam Al-Ghazali, karena itulah batas kemampuan pola pikir anak-anak santri. Yang bisa dilihat baru dipikir, bukan yang dipikir baru bisa dilihatkan. Bapak Ibu, ternyata yang paling besar menurut Imam Al-Ghazali adalah hawa nafsu. Semua kita memiliki hawa nafsu. Anak yang masih kecil dalam asuhan ibu pun sudah memiliki hawa nafsu. Dia meminta sesuatu karena belum bisa ngomong, nangis. Itu nafsu. Apalagi kita yang sudah remaja minta kepada Allah agar segera mendapatkan pasangan. Hawa nafsu oleh Allah dikabulkan, segera mendapat pasangan. Setelah mendapat pasangan, mereka berdua memohon kepada Allah untuk segera mendapat momongan. Bapak Ibu yang kami hormati, bila ada teman kita, sahabat kita, tetangga kita, hadirin kita yang sampai pada malam hari ini sudah memiliki pasangan sah, tetapi belum dikaruniai momongan, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah agar beliau yang sudah mengharapkan momongan akan segera dititipi momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selanjutnya karena nafsu sangat besar, setelah dikasih momongan, beliau berdua memohon kepada Allah agar cepat diberi rumah. Beliau segera diijabah oleh Allah. Dari bujang mendapat istri, setelah punya istri dapat momongan, setelah dapat momongan karena masih kumpul dengan keluarga, dia minta kepada Allah agar segera mendapat rumah. Setelah dikabulkan permohonan mendapat rumah, jadilah dapat rumah di dalam lorong yang kecil, cukup sepeda motor. Setelah dapat rumah bertahun-tahun tinggal di situ, beliau mohon kepada Allah agar segera bisa mendapat mobil, karena kalau mobil dia lemah. Karena nafsu yang besar, sudah tahu mobil tidak bisa masuk rumah karena lorongnya kecil, masih tetap beli mobil. Karena nafsu, akhirnya mobilnya tidak bisa masuk rumah. Bapak Ibu, nafsu ada dua macam. Yang satu nafsu mutmainah, nafsu kebaikan. Yang kedua nafsu amarah. Semoga Allah tetap menjaga kita semua sehingga kelima pertanyaan ini satu diantaranya insya Allah ada yang akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan.
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.